Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Muhammad Adi Setiawan nomor absen 20, Ahmad Raffi Ananda Putra absen 3, Ayu absen 28, Kapitatul Fitriani absen 26. Kami di sini akan mempresentasikan metode memasak sayur. Pertama, teknik boiling. Teknik boiling adalah teknik memasak makanan dengan cairan sampai mendidih mencapai 100 derajat Celcius. Cairan yang dipakai bisa berupa air, kaldu, santan, atau susu. Merebus berlangsung dalam 3 step, yakni nuclear, transition, dan film boiling sesuai temperatur perebusan yang bertingkat dari temperatur panas yang rendah sampai temperatur panas tinggi. Nuclear boiling adalah karakteristik perebusan yang baru dimulai serta mulai terlihat gelembung air di atas. Film boiling adalah proses yang terjadi sepanjang proses perebusan mengalami penguapan. Selanjutnya sumber panas di stop secara tiba-tiba. Susunan uap yang ada di permukaan cairan diberi nama film boiling. Transition boiling adalah perebusan yang tidak konstan. Ini timbul karena temperatur perebusan diubah di antara temperatur maksimal atau nucleation dan minimum atau film boiling. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat lakukan teknik boiling. 1. Cairan harus mendidih. Tujuan utama teknik boiling adalah merebus. Supaya bahan makanan yang terebus betul-betul matang dan bersih, jadi harus menggunakan cairan yang sudah mendidih untuk hasil maksimal. 2. Alat rebus sesuai jumlah bahan makanan. Memasak supaya lebih efisien dan efektif, oleh karena itu gunakanlah alat sepenuhnya sesuai keperluan memasak. 3. Alat perebus harus ditutup supaya menghemat energi. Ini pemikiran simpel. Bila sedang merebus suatu hal, memang seharusnya alat perebus ditutup dengan tujuan bahan yang direbus cepat lebih menghemat waktu baru merebus. 4. Buih permukaan hasil dari rebus harus dibuang. Buih merupakan hasil rebus dari bahan makanan tersebut. Ada yang di permukaan perlu dibuang karena itu bisa saja sejumlah hal seperti kuman yang menguap dari hasil rebusan. Ini tentu mempengaruhi kualitas makanan. Yang kedua adalah teknik saute. Menumis dengan minyak yang bersuhu panas menggunakan teknik saute ini lebih dianjurkan untuk makanan berupa sayuran yang membutuhkan waktu singkat untuk mematangkannya. Namun, tidak menutup kemungkinan juga teknik ini dapat digunakan untuk mengolah bahan makanan berupa protein hewani seperti ayam, sapi, kambing, hingga saja situ. Dari segi bahasanya, kata saute sendiri berasal dari bahasa Prancis yang mempunyai arti melempar maupun melompat. Karenanya, dalam teknik saute ini kerap dilakukan proses toasting atau melempar bahan makanan yang ada dalam wajan. Cara ini bertujuan agar semua komponen bumbu dan bahan bisa tercampur secara sempurna dan tidak ada bahan yang terlalu lama terpapar pada panas wajan. Entusias akan melihat cara toasting seperti cara di dapur profesional atau dapur restoran oriental. Pertama, cara memasak sayur bayam. Bahan: 1. Bayam. 2. Walu. 3. Kunci. 4. Bawang putih. 5. Bawang merah. 6. Gula. 7. Garam. Alat: 1. Pisau. 2. Talenan. 3. panci. 4. baskom. 5. centong sayur. 6. mangkuk. Cara membuat sayur bayam. 1. Siapkan bahan-bahan yang sudah disediakan. 2. Masukkan air ke dalam panci. 3. Nyalakan kompornya. 4. Masukkan jagung yang sudah dipotong ke dalam panci. 5. Iris-iris semua bahan-bahan yang telah disiapkan. 6. Masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam panci setelah air rebusan jagung mendidih. 7. Setelah kurang lebih 1 menit, masukkan bayam ke dalam panci. 8. Masukkan garam, gula, kaldu jamur, dan kunci ke dalam panci. 9. Aduk sampai merata dan matang. 10. Sayur bayam siap untuk disajikan. Dan ini prosesnya. 2. Sup ayam. Alat dan bahan: 1. 200 gram sayap ayam. 2. 1 buah kentang. 3. 2 buah wortel. 4. 2 batang daun bawang.
16 telenan, 17 pisau, 18 piring dan mangkok, 19 panci, 20 kutil kayu dan kiru sayur. Cara membuat sup ayam. Pertama, siapkan bahan-bahan yang sudah disediakan. 2. Iris semua bahan-bahan yang sudah disediakan. 3. Panaskan sedikit minyak. 4. Tumis bawang merah sampai kecoklatan. 5. Tiriskan dan sisakan sedikit untuk menumis ayam. Bawang goreng lainnya untuk ditaburkan setelah sup matang. 6. Masukkan bawang putih. 7. Masukkan setengah lada bubuk. 8. Masukkan ayam ke teflon dan tumis sebentar. 9. Tuang air ke teflon kurang lebih 1200 ml air. 10. Masukkan potongan wortel dan kentang, tunggu sampai matang. 11. Kasih sedikit pala. 12. Kasih 1 sendok teh kaldu ayam. 13. Kasih 1 sendok teh gula. 14. Masukkan kol secukupnya. 15. Masukkan tomat merah, daun bawang, dan daun seledri. 17. Aduk sampai merata dan tunggu sampai mendidih. 18. Setelah matang, tuangkan ayam ke mangkok yang sudah disiapkan. 19. Sup ayam siap untuk disajikan. Adalah proses dan hasilnya. 3. Cah kangkung. Bahan 1. 400 gram kangkung. 2. 2 buah cabai rawit. 3. 1 batang laos. 4. Saus tiram. 5. 3 siung bawang putih dan merah. 6. Garam. Alat 1 wajan, 2 pisau, 3 baskom, 4 mangkok. Cara memasak kangkung. 1. Panaskan minyak goreng. Kalau sudah panas, lalu masukkan bawang putih dan merah. Lalu masukkan kangkung hingga kangkung menjadi layu. Lalu masukkan air secukupnya. 3. Tunggu kangkung hingga setengah matang. Lalu masukkan saus tiram secukupnya hingga kuahnya terlihat kecoklatan. 4. Masukkan cabai, laos, dan garam secukupnya, aduk hingga merata. 5. Tunggu hingga matang, lalu cah kangkung siap disajikan. Ini proses dan hasilnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.